Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode pembelajaran tutor sebaya atau peer teaching sebagai jalan pemecahan masalah bagi siswa yang agak lambat menyerap materi pembelajaran pada mata pelajaran aplikasi pengolah angka. Pengertian dari peer teaching ini adalah kegiatan belajar mengajar di kelas yang memberi kesempatan pada siswa untuk mengajarkan dan berbagi ilmu pengetahuan atau keterampilan pada siswa lain untuk membantu temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar agar temannya tersebut bisa memahami materi dengan baik. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar spreadsheet atau aplikasi pengolahan angka, permasalahan yang disampaikan oleh guru ya untuk dipecahkan oleh siswa berupa soal yang akan dikerjakan. Nah, dalam mempelajari soal tersebut, siswa ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, bagi siswa-siswa yang cepat ya, dalam menangkap dan memecahkan masalah yang disampaikan oleh guru mengenai tabel-tabel atau pengolahan-pengolahan angka, pengolahan-pengolahan data, maka dia akan menjadi tutor bagi temannya. Prinsip tutor sebaya ini adalah tutor sebaya ini metode pembelajaran yang menuntut partisipasi aktif dari peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, prinsip-prinsipnya yang pertama adalah stimulasi belajar. Pesan yang diterima siswa dari guru melalui informasi, ya, biasanya dalam bentuk stimulus, dapat berupa verbal, ya, atau bahasa, visual, ya, auditif, taktik, dan lain-lain. Ya. Di dalam pembelajaran, sebut saja sekarang saya sebut merek ya, MS Excel, ya, itu lebih banyak ke visual, auditif, dan taktik ya, dalam memberikan informasi kepada siswa tentang materi pembelajaran atau masalah pengolahan angka. Ya. Nah, ada dua cara yang mungkin membantu para siswa agar pesan tersebut mudah diterima. Ya. Yang pertama adalah pengulangan, sehingga membantu siswa dalam memperkuat pemahamannya. Yang kedua adalah siswa menyebutkan kembali pesan yang disampaikan guru kepada siswa. Okay. Nah, ini dalam mengerjakan permasalahan yang ada dalam Excel berupa tabel yang menggunakan rumus-rumus. Ya. Ada kalanya guru atau saya itu dalam memperkuat pemahaman siswa adalah menjelaskan secara berulang-ulang bagaimana cara mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua, tentu saja anak praktik langsung mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, sehingga anak akan termotivasi dengan simulasi tersebut, akan termotivasi untuk mengerjakan pekerjaan atau pemecahan masalah di dalam Excel. Yang kedua adalah perhatian dan motivasi. Prasyarat utama dalam proses pembelajaran adalah perhatian dan motivasi yang dapat ditimbulkan dengan cara. Jadi, siswa itu harus mempunyai perhatian yang fokus dan motivasi untuk bisa mengerjakan atau bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru dalam bentuk tabel-tabel Excel. Nah, ini bagaimana cara menumbuhkan motivasi atau perhatian dan motivasi? Yang pertama adalah mengajar dengan cara bervariasi. Yang kedua, mengadakan pengulangan informasi.
Yang ketiga, memberikan stimulus baru. Yang keempat, menggunakan media dan alat bantu yang menarik perhatian. Nah, berikutnya adalah respon yang dipelajari. Keterlibatan atau respon siswa terhadap stimulus guru bisa meliputi berbagai bentuk, seperti perhatian, proses internal terhadap informasi, tindakan nyata dalam bentuk partisipasi kegiatan belajar, seperti pemecahan masalah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, menilai kemampuan dirinya dalam menguasai informasi, melatih diri dalam menguasai informasi yang diberikan, dan lain-lain. Nah, dalam proses pembelajaran MS Excel ini, ya, informasi yang diberikan oleh guru berupa permasalahan dalam bentuk tabel untuk dikerjakan dan dipecahkan oleh siswa, ini akan mendorong siswa merespon dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, sehingga dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mereka dapat menilai kemampuannya dalam menguasai informasi yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian melatih diri dalam menguasai informasi yang diberikan dan lain-lain. Jadi, apabila anak tersebut mentok dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh guru, mereka akan berusaha terus sekemampuan dia dan bertanya kepada teman-teman yang sudah ditunjuk oleh guru atau teman-temannya yang sudah mengerjakan pekerjaannya tersebut lebih cepat. Nah, akan bertanya bagaimana cara memecahkan masalah yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian penguatan. Sumber penguatan belajar untuk pemuasan kebutuhan berasal dari luar dan dari dalam. Penguatan belajar yang berasal dari luar seperti nilai. Ya. Nah, guru ini setiap selesai memberikan permasalahan berupa tabel-tabel yang harus dikerjakan oleh siswa dengan menggunakan rumus-rumus, maka harus diberikan nilai. Nah, sehingga anak itu akan semangat, ya, akan timbul motivasinya, walaupun itu adalah motivasi eksternal. Nah, itu kan nilai itu merupakan ganjaran dan hadiah, ya, bagi siswa. Sedangkan penguatan dari dirinya sendiri, ya, karena sudah ada penguatan dari gurunya berupa nilai, mengakui prestasi siswa, ya, yang sehingga ini akan timbul motivasi di dalam dirinya, ya, sehingga itu akan betul-betul memuaskan dirinya dan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pemakaian dan pemindahan. Belajar dengan memperluas pembentukan asosiasi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memindahkan apa yang sudah dipelajari pada situasi lain yang serupa di masa mendatang. Asosiasi dapat dibentuk melalui pemberian bahan yang berorientasi kepada pengetahuan yang telah dimiliki siswa, memberikan contoh yang jelas, memberikan latihan yang teratur, pemecahan masalah yang serupa, melakukan dalam situasi yang menyenangkan. Nah, dalam mempelajari Microsoft Excel, kita akan terus melatih siswa dengan masalah-masalah baru yang berkaitan dengan masalah-masalah sebelumnya. Artinya misalnya, kalau kita sudah mempelajari left, mid, right, ya, dan sekarang kita sedang mempelajari lookup, VLOOKUP, maka left, mid, right itu juga akan digabungkan, ya, akan diasosiasikan dengan lookup, VLOOKUP tersebut, sehingga siswa akan dapat memecahkan masalah komprehensif, ya, yang diberikan oleh guru. Nah, ini kriteria tutor sebaya. Yang pertama, dia memiliki kemampuan akademis di atas rata-rata siswa satu kelas. Ya. Jadi dia akan cirinya itu dia akan lebih cepat, ya, lebih cepat memecahkan masalah yang diberikan
disampaikan oleh guru, ya, dengan menggunakan rumus-rumus Excel. Yang kedua, memiliki kecakapan dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, mampu menjalin kerjasama dengan sesama siswa. Nah, ini yang penting sekali ya. Jadi, anak yang diberi tugas sebagai mentor ya atau tutor kepada sesamanya adalah siswa yang dekat dengan tutor tersebut, sehingga siswa tersebut akan mampu menjalin kerjasama. Atau siswa-siswa yang memang diterima oleh semua individu dalam kelas tersebut. Yang keempat, memiliki motivasi tinggi untuk menjadikan kelompok tutornya sebagai yang terbaik. Ya. Nah, jadi setiap anak akan diberikan tugas beberapa anak lain, ya, yang belum mampu mengerjakan tugas-tugas tersebut, ya, atau dalam pemecahan masalah dalam tabel Excel, nah, sehingga dia memiliki motivasi yang tinggi bahwa kelompok dia merupakan kelompok yang terbaik. Dapat diterima dan disenangi siswa yang mendapat program pembelajaran tutor sebaya, sehingga siswa tidak mempunyai rasa takut atau enggan untuk bertanya kepada guru dan rajin. Tidak tinggi hati, kejam atau keras hati terhadap sesama kawan. Ya, familiar lah, ya, anaknya familiar, bisa diterima oleh siapa saja. Kemudian tutor sebaya itu harus mempunyai daya kreativitas, ya, yang cukup untuk memberikan bimbingan. Itu dapat menerangkan pelajaran dengan teman sebayanya. Langkah-langkah tutor sebaya, persiapan tentu saja. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, evaluasi. Kelebihan dan kekurangan tutor sebaya. Kelebihannya yang pertama, ada kalanya hasil lebih baik bagi beberapa anak yang punya perasaan takut atau enggan bertanya kepada guru. Ada anak kan yang agak malu gitu kan bertanya kepada guru. Ya. Sehingga dengan temannya dia akan lebih akrab, akan lebih banyak bertanya. Ya. Tentu saja bagi tutor, ini pekerjaan tutoring akan bermanfaat bagi dirinya sendiri untuk memperoleh konsep yang dibahas. Jadi dengan menjadi tutor, dia akan berulang-ulang menjelaskan sehingga dia akan paham betul tentang konsep yang sedang dibahas. Bagi tutor merupakan kesempatan untuk melatih diri, memegang tanggung jawab dan mengemban tugas dan melatih kesabaran. Yang keempat, mempererat hubungan antar sesama siswa sehingga mempertebal perasaan sosial. Ini kekurangannya, siswa yang dibantu seringkali belajar kurang serius, ya, karena merasa hanya berhadapan dengan teman. Yang kedua, ada beberapa anak yang malu bertanya karena takut rahasianya diketahui oleh teman sebayanya. Yang ketiga, bagi guru sulit menentukan tutor yang tepat bagi seseorang atau beberapa orang yang dibimbing. Nah, ini contoh pembelajaran dengan memanfaatkan tutor sebaya. Ya, jadi kelihatan anak lebih akrab, ya, dengan tutor sebayanya, bagaimana dia mengerjakan tugas, ya, atau pemecahan tabel yang diberikan oleh guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.